Baik, Bapak Ibu, pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai analisis data. Ya, jadi analisis data dalam metode penelitian kuantitatif, gitu. Nah, di dalam analisis data itu adalah sebetulnya merupakan kajian logis antara hipotesis dan masalah penelitian. Jadi Bapak Ibu sudah menentukan hipotesis itu kalau di penelitian kuantitatif itu biasanya letaknya di bab 2. Jadi bab 2 itu adalah isinya terkait dengan apa namanya, teori yang ingin diuji, kemudian hasil-hasil penelitian terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan apa namanya, hipotesis. Ya, jadi hipotesis itu adalah sesuatu atau pernyataan yang ingin dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi pernyataan yang ingin dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan pengujian statistik. Sedangkan masalah penelitian itu Bapak Ibu sudah sampaikan di dalam bab 1. Ya. Jadi di dalam bab 1 itu sudah disampaikan masalah penelitian. Nah, di dalam analisis data itu seringkali ya supaya analisis itu dapat dilakukan atau dijelaskan dengan baik, ya, maka seringkali di dalam analisis data itu akan lebih mudah jika penyampaiannya dalam bentuk tabel, gambar ataupun grafik. Ya, jadi karena dia tadi data kuantitatif, ya, berarti berupa berupa angka, gitu. Jadi akan lebih mudah jika di dalam menjelaskan atau di dalam mendeskripsikan hasil penelitian di dalam analisis data itu dalam bentuk tabel, gambar ataupun. Nah, dalam analisis data itu harus memuat yang pertama adalah deskriptif statistik sampel penelitian. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin meneliti bagaimana tingkat kecurangan di Indonesia. Sampelnya siapa? Oh, misalnya sampelnya adalah manajer keuangan data perusahaan. Nah, Bapak Ibu, deskripsi statistik sampel penelitian itu bisa saja merupakan deskripsi dari responden. Ya, deskripsi dari responden Bapak Ibu. Jadi misalnya manajer keuangannya itu sudah bekerja berapa lama, jadi Bapak Ibu kelompokkan kurang dari 5 tahun, 5 sampai 10, lebih dari 10 tahun. Kemudian dari segi gender, perempuan atau laki-laki, kemudian tingkat penghasilan mungkin, atau bisa saja deskripsi statistik dalam sampel penelitian, kalau Bapak Ibu penelitiannya adalah penelitian survei, itu adalah demografi. Ya, demografi responden bisa usia, pendidikan terakhir, lama bekerja, kemudian gender dan lain sebagainya. Ya, jadi ini. Ya, jadi statistik sampel penelitian sudah termasuk demografi responden. Kemudian yang ketiga, dalam analisis data itu harus memuat juga variabel penelitian. Ya, jadi deskripsi statistik terkait dengan variabel penelitian. Jadi misalnya rata-rata terendah, rata-rata, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah. Ya, bisa saja nilai tertinggi, nilai terendah ini tidak kalau udah kayak skala Likert ya, jadi berapa persen sih yang menjawab setuju, sangat setuju, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah hasil pengujian hipotesis. Ya. Jadi setelah isi dari analisis data atau di analisis data ini ya biasanya di bab 4 ini tadi. Ya, di bab 4. Jadi deskripsi statistik sampel, kemudian demografi responden, variabel penelitian, serta hasil pengujian hipotesis. Nah, yang pertama adalah tadi ya dalam analisis data ada kajian logis antara hipotesis dan masalah penelitian. Ya. Jadi kajian logis ini adalah merupakan presentasi, ya, jadi presentasi terkait dengan hipotesis dan masalah penelitian itu lebih bersifat objektif. Kemudian analisis konsisten dan didukung oleh data atau fakta. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan di dalam analisis data, itu analisanya harus didukung dengan data atau fakta. Jadi misalnya ternyata kecurangan persepsi kecurangan itu persepsi kecurangan itu lebih dipahami oleh manajer keuangan yang lamanya bekerja lebih dari 10 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, itu harus ditunjukkan data. Loh, mana buktinya? Ya, di dalam hasil penelitian sudah bisa menunjukkan misalnya 80% responden menyatakan jika
menggunakan perlengkapan kantor untuk tujuan pribadi itu adalah juga merupakan kecurangan, yaitu sebesar 85% menyatakan demikian. Nah, misalnya begitu. Jadi didukung oleh data ataupun fakta, ya. Jadi didukung oleh data ataupun fakta. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada pernyataan umum yang melebihi data. Ya, jadi data itu adalah yang berbicara segala hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau ingin diuraikan dalam analisis data. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan temuan dengan riset sebelumnya, ya, dinyatakan secara eksplisit. Ya, jadi kalau misalnya hasil penelitian Bapak Ibu itu misalnya mendukung hasil penelitian sebelumnya, maka harus dijelaskan. Ya. Jadi hubungan temuan penelitian saat ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, temuan negatif terhadap hipotesis dijelaskan seperti halnya temuan positif dengan distorsi dan bias minimal. Jadi temuan-temuan tidak hanya temuan positif, temuan negatif pun juga harus disampaikan. Ya, jadi misalnya temuan negatif itu maksudnya kalau pengaruh, ya. Jadi ternyata lama bekerja itu justru malah membuat individu itu sering melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan dengan individu yang bekerjanya kurang dari 5 tahun. Hal ini ditunjukkan bahwa 80% menyatakan, nah, dan seterusnya. Ya, jadi temuan negatif itu juga terhadap hipotesis itu harus dijelaskan sama halnya jika ada temuan positif. Ya, dengan distorsi dan bias minimal. Maksudnya dengan distorsi ataupun bias minimal itu maksudnya adalah temuan yang disampaikan, temuan negatif itu juga didasarkan atau basisnya adalah basis data. Ya, jadi basisnya adalah basis data. Nah, yang berikutnya adalah kejelasan dan kelayakan penggunaan tabel dan grafik. Jadi kelayakan pembahasan mengenai faktor-faktor yang tidak terkendali, yang mempengaruhi hasil itu juga harus diungkapkan. Ya, jadi misal nih hasil penelitian Bapak Ibu menunjukkan bahwa dari 8 variabel yang diuji hanya 2 saja yang berpengaruh, lainnya tidak. Nah, Bapak Ibu bisa mengungkapkan dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor yang lain yang tidak diuji dalam penelitian ini itu juga sebetulnya memiliki atau beberapa peneliti menunjukkan adanya pengaruh, tapi saat ini tidak. Nah, itu yang perlu disampaikan. Ya, jadi kelayakan pembahasan itu adalah terkait faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi hasil itu juga harus diungkapkan. Yang kedua adalah kerancuan antara fakta dan hasil pengujian itu ditunjukkan dengan jelas. Ya. Sebagian besar dari analisis temuan itu berasal dari interpretasi dan pembahasan temuan penelitian. Ya. Harus ditunjukkan dengan sebagian besar dari analisis temuan berasal dari interpretasi dan pembahasan temuan penelitian. Nah, ada atau tidaknya pengakuan mengenai kelemahan data dan hasil penelitian itu juga disampaikan di dalam analisis data. Ya. Jadi harus disampaikan misalnya kelemahan data penelitian ini adalah, ya. Kemudian yang keempat, mengungkapkan cara pemecahan terhadap temuan riset yang kontradiktif, tidak konsisten, atau menyesatkan. Jadi akan lebih baik jika di dalam analisis data, Bapak Ibu juga mengungkapkan, ya. Jadi bagaimana cara pemecahan terhadap temuan penelitian yang kontradiktif hasilnya. Jadi bisa saja Bapak Ibu merekomendasikan hasil penelitian A menunjukkan bahwa waktu lama bekerja itu tidak mempengaruhi. Nah, Bapak Ibu menyampaikan, ya. Namun dalam penelitian ini menunjukkan ada pengaruh. Nah, harus dijelaskan mengapa kok ada perbedaan itu. Ya. Di temuan riset yang kontradiktif itu juga harus dapat diungkapkan. Ya. Bagaimana cara pemecahannya.
ya, termasuk hasil penelitian yang tidak konsisten ataupun yang menyesatkan. Nah, di dalam proposal penelitian atau di dalam hasil penelitian itu juga perlu disampaikan adanya keterbatasan penelitian. Nah, keterbatasan penelitian ini beda dengan batasan penelitian yang seperti sudah kita bahas sebelumnya di bab 3 itu isinya adalah batasan penelitian. Jadi kalau batasan penelitian itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh peneliti, jadi membatasi peneliti agar penelitian itu tidak banyak tidak populasi yang diuji tapi sampel, ya, sehingga waktu untuk menyelesaikan penelitian juga sifatnya tidak terlalu lama, ya. Sedangkan keterbatasan itu adalah kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti. Jadi kalau batasan penelitian itu dapat yang memang dikendalikan oleh peneliti, tetapi kalau keterbatasan itu adalah hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Ya, hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Ya, jadi misal Bapak Ibu sudah melakukan survei, sudah melakukan perjanjian di bulan Februari atau Maret, jika akan dilakukan survei pada bulan Mei sekaligus wawancara langsung. Ya. Ternyata dari kondisi pandemi itu tidak memungkinkan wawancaranya dilakukan secara offline. Nah, itu adalah kelemahan-kelemahan. Ya, nah, kelemahan itu adalah yang disebut sebagai keterbatasan penelitian. Ya, jadi keterbatasan penelitian itu berbeda dengan batasan penelitian. Nah, faktor-faktor penyebab faktor-faktor penyebab adanya keterbatasan penelitian yang pertama adalah kompleksitas masalah yang diteliti. Sehingga memungkinkan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel yang diamati. Seperti tadi, misalnya ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan, tapi penelitian ini hanya menggunakan 6 variabel. Karena kalau semakin banyak variabel yang dimasukkan, ya tentu saja jangka waktu penelitian itu juga tidak lama, tidak sebentar. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan tesisnya, jadi kalau istilahnya tesis yang baik itu gimana? Tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Ya, jadi tesis yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu juga, wah ini harus begini, nambah data lagi, kemudian nggak selesai-selesai. Nah itu adalah tesis yang tidak baik. Ya, jadi tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Ya. Nah, kemudian keterbatasan bisa juga aspek yang terkait dengan desain penelitian, ya. Jadi kurun waktu, unit analisis, setting penelitian. Ya, jadi misalnya kalau Bapak Ibu melakukan penelitian dengan menggunakan jadi kalau penelitian sosial gitu ya, data keuangan yang dipakai mungkin hanya 5 sampai dengan 10 tahun, tidak sepanjang hidup dari perusahaan. Ya, kenapa ya? Nanti terlalu lama. Ya, karena tadi juga kalau penelitian itu kan memang tidak menguji populasi, tapi menguji sampel yang memungkinkan atau mewakili dari populasi. Ya. Kemudian unit analisis, ya itu bisa juga merupakan keterbatasan. Setting penelitian. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan penentuan kerangka sampel dan metode pemilihan sampel tidak acak. Ya, jadi sampel yang baik itu adalah sampel yang acak. Jadi tidak didasarkan pada kriteria tertentu. Ya. Jadi sampel yang baik itu adalah sampel yang acak. Yang berikutnya adalah kemungkinan adanya kesalahan yang ditimbulkan oleh responden ataupun non-responden. Ya. Jadi kalau yang responden ataupun non-responden ini, kalau responden tadi yang penelitian survei, tapi kalau yang non-responden itu adalah penelitian yang data keuangan. Ya. Di penelitian yang keuangan ataupun penelitian yang penelitian keuangan atau penelitian dengan menggunakan data keuangan. Yaitu yang yang non-responden tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah
keterbatasan itu bisa juga terkait dengan variabel yang diteliti. Yang tadi sudah saya jelaskan, tidak semua faktor yang mempengaruhi itu diuji. Ya. Jadi Bapak Ibu memilih faktor-faktor yang dominan saja. Ya, faktor-faktor yang dominan saja yang dimasukkan dalam model penelitian Bapak Ibu. Kemudian jadi kelemahan penentuan kerangka sampel, metode sampel tidak acak, kemungkinan adanya kesalahan yang ditimbulkan oleh responden non-responden, variabel yang diteliti tadi dan instrumen pengukuran. Ya, jadi mungkin ada banyak instrumen pengukuran. Ya, kemudian Bapak Ibu mengapa memilih instrumen penelitian ini? Ya, setelah diujikan ternyata instrumen yang digunakan itu tidak dapat diinternalisasi dengan baik oleh responden, misalnya itu. Kemudian keterbatasan penelitian juga bisa terkait dengan metode statistik untuk pengujian datanya. Jadi terkait dengan metode statistik untuk pengujian data. Nah, kemudian di dalam apa namanya tadi setelah bab 4 sudah, bab 5 itu merupakan kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan di dalam laporan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Ya, jadi kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini merupakan apa namanya? Jadi kesimpulan ini merupakan pendapat terhadap hasil penelitiannya. Ya, jadi kesimpulan tadi adalah merupakan apa namanya pendapat peneliti ya terhadap hasil penelitian. Ya. Isi kesimpulan itu dimulai dari tujuan penelitian sampai dengan hasil. Ya. Jadi isi dari kesimpulan ya jadi biasanya di bab 5 ya jadi seperti yang pertemuan awal sudah saya sampaikan terkait dengan sistematika penelitian kuantitatif ya ini secara umum ya mungkin sistematikanya ada berbeda tetapi apa namanya secara umum ya jadi penelitian dengan metode kuantitatif itu ada 5 bab. Jadi bab 1 itu adalah latar belakang, bab 2 itu adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis, kemudian bab 3 itu adalah metode penelitian, bab 4 itu adalah analisis data dan pembahasan, bab 5 itu adalah kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian selanjutnya. Ya, itu biasanya yang ada di bab 5. Nah, di dalam kesimpulan itu harus menyatakan dengan presisi dan akurat mengenai masalah ataupun tujuan penelitian. Yang kedua adalah metodologi yang digunakan. Dan yang ketiga adalah temuan yang tidak mengenalkan informasi baru yang tidak relevan. Jadi temuan dengan tidak mengenalkan informasi baru yang tidak relevan. Itu juga perlu disampaikan di dalam kesimpulan. Kemudian yang kedua itu adalah konklusi. Ya, jadi konklusi pada ruang lingkup dan tingkat yang dijustifikasi, serta diperkuat bukti berupa fakta ataupun data penelitian. Di dalam kesimpulan itu juga berisi konklusi ataupun kesimpulan terkait dengan ruang lingkup, ya, jadi ruang lingkup penelitian. Serta tingkat yang dijustifikasi, tentu saja harus diperkuat dengan fakta ataupun data. Yang ketiga, yaitu terkait dengan kelayakan dan kehati-hatian dalam menarik konklusi. Jadi di dalam menarik kesimpulan, ini Bapak Ibu harus memperhatikan atau harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan ya. Jadi jangan sampai bahwa kesimpulan yang Bapak Ibu kesimpulan yang Bapak Ibu
sampaikan di dalam pembahasan ya, dan dalam analisis data itu malah tidak didasarkan pada data. Kemudian yang keempat, konklusi ataupun kesimpulan dinyatakan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh peneliti lain sehingga dapat diuji kembali. Ya, jadi kesimpulan yang yang baik itu adalah kesimpulan yang nantinya itu dapat membuat peneliti lain itu dapat menguji kembali terkait dengan hasil penelitian yang sudah Bapak Ibu buat. Ya. Kemudian yang kelima, kesimpulan terkoordinasi dengan penerimaan ataupun penolakan hipotesis yang dinyatakan dalam pernyataan riset. Ya. Jadi konklusi itu harus disampaikan atau terkoordinasi dengan baik ya, terkait dengan penerimaan ataupun penolakan hipotesis yang dinyatakan atau di dalam pertanyaan penelitian. Yang keenam, perumusan pertanyaan baru dalam permasalahan penelitian yang berpeluang diteliti kembali atau direkomendasi. Jadi di dalam kesimpulan Bapak Ibu itu juga bisa menyimpulkan ya, sehingga dalam penelitian ini itu hanya membuktikan bahwa waktu atau lama bekerja dan pendidikan terakhir itu mempengaruhi tingkat kecurangan di Indonesia, sehingga peneliti lain dapat menguji faktor misalnya gender gitu ya, yang menurut penelitian si A itu menunjukkan bahwa gender itu juga mempengaruhi tingkat kecurangan, misalnya seperti itu. Ya, jadi harus ada perumusan pertanyaan baru dalam permasalahan penelitian yang berpeluang untuk diteliti kembali ya, sebagai rekomendasi ya. Jadi agar penelitian-penelitian itu disitasi ya, disitasi itu atau dirujuk oleh penelitian lain. Nah, Bapak Ibu harus mengungkapkan perumusan pertanyaan baru dari hasil penelitian yang Bapak Ibu sudah buat ya. Kemudian yang ketujuh adalah rekomendasi yang disampaikan terkait dengan implementasi temuan penelitian. Ya, jadi rekomendasi yang disampaikan terkait dengan implementasi temuan penelitian. Nah, ini adalah kesalahan umum dalam pengujian data. Jadi ada beberapa kesalahan umum dalam pengujian data. Yang pertama adalah peneliti tidak dapat menentukan populasi penelitian. Nah, ini yang kesalahan yang cukup fatal ya. Jadi kesalahan yang cukup fatal. Jadi peneliti tidak dapat menentukan populasi dari penelitian Anda itu apa. Kemudian yang kedua adalah peneliti menggunakan sampel data dalam jumlah terlalu kecil sehingga temuan riset tidak mampu untuk digeneralisasinya. Ini juga berpengaruh ya terkait dengan, mohon maaf saya izin dulu sebentar 5 menit, ini sepertinya baterai saya habis. Bentar ya Bapak Ibu. Baik, Bu.
Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang kedua tadi adalah peneliti menggunakan sampel data dalam jumlah yang terlalu kecil, sehingga temuan penelitian tidak mampu digeneralisasi. Nah, ini adalah tantangan, ya. Jadi tantangan di dalam penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu dikatakan semakin baik itu jika datanya semakin banyak. Ya, karena tujuan dari penelitian kuantitatif itu adalah hasilnya dapat digeneralisasi. Jadi hasil dari sampel ini bisa disimpulkan untuk kelompok sampel yang lain, ya, sehingga tadi jika jumlahnya terlalu kecil maka hasilnya tidak akan baik, ya, karena tidak mampu untuk mengeneralisasi atau tidak mampu untuk digeneralisasi. Nah, yang ketiga, peneliti mengubah desain penelitiannya dengan maksud agar pengumpulan data lebih mudah dilakukan. Nah, ini jangan juga kurang tepat, ya. Jadi peneliti mengubah desain penelitiannya, ya, maksudnya agar pengumpulan data lebih mudah untuk dilakukan. Ya, ini yang enggak tepat, ya. Kemudian yang keempat, peneliti berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin. Jika data tersebut primer, ada kecenderungan responden tidak kooperatif. Ya, jadi tidak kooperatif itu maksudnya Bapak Ibu sudah mendesain kuesioner atau sudah menyebarkan kuesioner melalui Google Form misalnya, tapi nggak diisi-isi, ya. Atau diisi tapi isinya 5 semua. Jadi kalau skala Likert diisi 5 semua. Makanya ketika Bapak Ibu menemukan data responden yang isinya indikator kuesioner pertanyaannya hanya diisi 5 semua, itu sudah langsung di-drop itu. Kenapa ya? Tadi responden tidak membaca. Jadi kalau seperti itu sebetulnya ada teknik statistik, ya. Jadi teknik statistik untuk menentukan responden mana yang sebetulnya tidak layak. Ya, tidak layak seperti tadi, ya, diisi 5 semua atau diisi 4 semua. Nah, itu. Ya. Jadi ini yang dimaksud sebagai ada kecenderungan bahwa responden itu tidak kooperatif. Ya. Oke, yang berikutnya saya lanjutkan. Yang keenam, peneliti melakukan riset dengan jangka waktu yang lebih pendek dari yang seharusnya. Jadi kalau misalnya ya tempat Bapak Ibu tesis itu 1 semester 6 bulan, nah dia penelitinya 1 bulan sudah selesai. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Nah, jadi, bagaimana isi penelitiannya. Ya. Peneliti mengumpulkan data tanpa pilot study atau menguji dulu instrumen yang digunakan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu penelitian dengan menggunakan kuesioner, ya tentu harus dilakukan pilot test untuk melihat apakah validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian itu sudah memenuhi, ya, sudah memenuhi. Karena itu tadi pengukuran itu bisa saja diinterpretasikan berbeda, ya. Jadi bisa saja Bapak Ibu menyampaikan tidak perlu uji atau pilot study untuk diuji validitas dan reliabilitasnya karena penelitian terdahulu sudah melakukan. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Ya, jadi peneliti tetap harus melakukan pilot study untuk menguji instrumen yang digunakan, apakah valid ataupun reliable. Kalau dia tidak valid, ya harus digantikan dengan item-item atau indikator-indikator yang lain yang sesuai dengan teori yang Bapak Ibu rujuk. Ya. Kemudian yang ketujuh, peneliti kurang memperhatikan perlunya menjaga hubungan baik dengan responden. Ya, sehingga mereka cenderung tidak mau bekerja sama atau berperilaku negatif yang dapat mengakibatkan berkurangnya validitas dan pengukuran variabel. Ya, jadi menjaga hubungan baik dengan responden. Jadi Bapak Ibu misalnya naruh atau menginformasikan link Google Form untuk diisi. Ya. Bapak Ibu jam 9, kemudian jam 11 Bapak Ibu WA, gimana Pak? Gimana Bu? Sudahkah diisi? Nah, ini kalau Bapak Ibu seperti itu, nah tadi ya,
Bisa saja dia mungkin sedang kondisi bekerja dan lain sebagainya, atau Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi lagi sore, atau misalnya 1 minggu berikutnya, atau 3 hari berikutnya, ya itu tadi ya. Nanti kalau khawatirnya kalau Bapak Ibu nanya terus, ya sudah saya isi 5 aja semua, sudah saya isi. Tapi ya tadi, diisi dengan cepat, tapi tidak membaca instrumen yang dihasilkan, atau instrumen Bapak Ibu yang sudah dibuat dalam penelitian tersebut. Nah, ini yang berdampak pada berkurangnya validitas dan pengukuran variabel. Kesalahan umum dalam pengujian data yang ke-8 adalah peneliti menambah atau mengurangi data isian responden. Nah, ini yang kurang tepat. Ya. Jadi, data respondennya ada yang kurang diisi, terus kemudian Bapak Ibu ngisi tambahi sendiri. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Mengurangi ataupun menambah. Ya. Loh, ini kok hasilnya 5, kalau diisi 5 hasilnya nggak signifikan, ya sudah saya isi 2 saja biar hasilnya signifikan. Nah, ini yang nggak boleh juga. Itu, artinya juga memanipulasi data. Peneliti tidak dapat menjelaskan tujuan pengukuran variabel yang digunakan. Jadi, misal mengukur, bagaimana sih mengukur persepsi individu itu terhadap level kecurangan misalnya. Ini harus dapat, peneliti itu harus dapat memberikan alasan. Kenapa kok indikator A, B, C yang digunakan? Nah, bisa saja dari penelitian terdahulu setelah dilakukan pilot test, maka pengukuran ini yang lebih tepat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi harus ada alasan, ya, tujuan dari pengukuran variabel yang digunakan. Yang ke-10, peneliti tidak dapat mengevaluasi berbagai alternatif instrumen pengukuran variabel yang tersedia. Sebelum memilih instrumen yang digunakan dalam risetnya, sehingga cenderung memilih instrumen yang tidak tepat. Jadi peneliti tidak dapat mengevaluasi berbagai alternatif instrumen pengukuran variabel yang tersedia sebelum memilih instrumen yang digunakan dalam penelitian, sehingga cenderung memilih instrumen yang tidak tepat. Yang ke-11, peneliti menggunakan instrumen yang reliabilitasnya rendah. Ya, jadi makanya pentingnya pilot test itu adalah untuk menentukan validitas dan reliabilitas dari instrumen Bapak Ibu. Ya. Kesalahan umum dalam pengujian data yang ke-12 adalah peneliti kurang memahami cara pengumpulan data dan skor dari instrumen pengukur. Ya, jadi ini ya tadi kalau penelitian kuesioner itu Bapak Ibu harus dapat membaca dengan baik. Jadi indikator-indikator ini mengapa digunakan. Ya. Di harus mencari pengukuran-pengukuran yang tepat. Ya, jadi peneliti harus memahami cara pengumpulan data dan skor dari instrumen pengukur. Kemudian yang ke-13, peneliti memilih alat statistik atau metode analisis data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ke-14, peneliti mengumpulkan data dan mencoba untuk menemukan teknik statistik yang dapat digunakan dalam analisis data. Nah, jadi yang seperti sudah saya informasikan sebelumnya terkait dengan model penelitian, jadi mengapa menggunakan regresi? Oh ya, karena variabel dependennya harus metrik, sedangkan variabel independennya bisa metrik ataupun non metrik. Ya. Jadi teknik statistik itu juga harus dilihat, ya, persyaratan atau ketentuan bagaimana menggunakan teknik statistik ya, di dalam analisis data metode penelitian kuantitatif. Bu, Yang Bu. Ya silakan. Iya itu metodenya itu antara regresi sama persamaan-persamaan simultan itu saya lihat itu sama ya Bu ya di tabelnya itu. Saya Memang tunjukkan begitu ya. Saya tunjukkan yang berikut tabel yang sebelumnya.
Karena yang dependennya itu sama-sama non-metrik, terus independennya itu non-metrik sama metrik dan non-metrik juga. Antara regresi sama persamaan-persamaan simultan itu. Oke, jadi kalau yang logit itu juga ada perbedaan. Jadi kan tergantung apa namanya jenis data dari variabel yang digunakan. Sebentar, saya akan tunjukkan yang slide. Kalau dua gitu berarti dia bisa jalan sama-sama modelnya ya, Bu? Maksudnya Kalau sama. sama gimana? Misalnya dalam riset. Oke. Nah, ini misalnya ya. Nah, masing-masing model regresi itu memiliki tujuan yang berbeda. Ya. Jadi misalnya antara regresi logit dan diskriminan. Itu kan seolah-olah variabel dependennya bisa non-metrik, ya, bisa non-metrik, bisa variabel dependennya bisa non-metrik, kemudian variabel independennya itu bisa metrik dan non-metrik. Ya, jadi variabel independennya bisa metrik dan non-metrik. Nah, itu sepertinya kan sama, ya. Jadi sepertinya adalah sama, tetapi tujuan modelnya yang berbeda. Kalau regresi logit itu adalah untuk menentukan, memprediksi. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memprediksi. Sedangkan kalau analisis diskriminan itu adalah untuk membedakan. Ya, membedakan antar faktor yang satu dengan faktor yang lain. Makanya tadi saya sampaikan, tadi Bapak Ibu kira-kira sudah ada mata kuliah statistik apa enggak ya? Karena sebetulnya yang model-model begini ini lebih banyak didiskusikan di statistik. Ya, jadi supaya apa nyambung gitu ya. Jadi masing-masing model ini punya tujuan yang berbeda. Jadi kalau regresi itu adalah untuk melihat, untuk menguji pengaruh. Kalau logit adalah untuk memprediksi. Kalau diskriminan itu adalah untuk membedakan ya, faktor. ANOVA itu adalah uji beda. Analisis conjoin ini adalah antar periode faktor yang satu dengan faktor yang lain itu juga harus apa namanya berbeda, gitu ya. Kemudian MANOVA ini sama dengan ANOVA, tapi kelompoknya lebih dari 2. Kelompok faktornya itu lebih dari 2. Nah, itu adalah contoh-contoh dari apa namanya model empiris. Begitu Pak Abraham. Jadi bisa saja tadi karakteristik variabel dependent independennya sama, tetapi yang membedakan adalah tujuan analisisnya. Jadi yang contoh tadi regresi logis dan diskriminan itu kan seperti syaratnya sama, tetapi sebetulnya tujuannya beda. Jadi kalau ingin menguji atau melihat untuk memprediksi, maka regresi logis, probit ataupun probit. Tapi kalau apa namanya untuk faktor yang membedakan, jadi faktor-faktor apa saja yang membedakan, misalnya industri manufaktur dan industri perdagangan misalnya. Itu adalah yang analisis diskriminan. Kalau ANOVA uji beda, structural equation SEM ya, structural equation modeling ini adalah untuk melihat model formatif dan reflektif. Korelasi kanonikal itu ya untuk melihat korelasi dan persamaan-persamaan simultan. Persamaan-persamaan simultan ya bisa beragam ya, bisa. Nah, jadi bisa jadi kriterianya sama tetapi tujuan penelitiannya yang berbeda. Kalau Bu mau tanya, kalau misalnya itu berupa persen gitu gimana Bu?
Kalau persen itu ya datanya tadi data rasio, sehingga kalau data rasio itu kan masih metrik. Yang kemarin skala kan ada 4 jenis skala. Ya, kalau yang masuk metrik itu kan skala seperti penemuan kemarin yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau prosentase itu kan sebetulnya modelnya rasio, ya, jadi ada nilai awal 0% itu kan ada. Jarak antara 1% dan 2% itu sama dengan 2% dan 3%. Gitu. Kalau prosentase itu menggunakan model merupakan data jenis rasio, kemudian termasuk kategori metrik, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat model-model yang bisa digunakan dengan menggunakan tipe data yang metrik. Ada lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Jadi kesalahan yang berikutnya adalah peneliti kurang memahami cara pengumpulan data dan skor dari instrumen pengukur. Kemudian yang 13, peneliti memilih alat statistik ya, atau metode analisis data yang tidak sesuai. Ya, tadi ya, harusnya dia kalau regresi dia menguji pengaruh, tetapi variabel dependennya yang non metrik. Nah itu kan tidak tepat. Yang ke-14, peneliti mengumpulkan data dan mencoba untuk menemukan teknik statistik yang dapat digunakan dalam analisis data. Jadi dibalik, datanya dicari dulu, dilakukan analisis data, baru melihat fenomena. Nah, ini yang terbalik. Yang ke-15, ya, jadi peneliti hanya menggunakan satu prosedur statistik, padahal seharusnya dapat digunakan beberapa prosedur statistik ya, untuk melakukan analisis data. Nah, hal ini cenderung mengakibatkan hasil analisis data yang kurang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesimpulan. Jadi seharusnya ada beberapa teknik analisis data yang digunakan, tapi peneliti hanya menggunakan satu. Ya, simplifikasi atau mempermudah. Kemudian peneliti menggunakan alat uji yang kriterianya tidak sesuai dengan asumsi kriteria data yang menjadi dasar penggunaan alat tersebut. Nah, sebagian besar alat uji statistik akan memberikan hasil yang akurat, kecuali jika terjadi pelanggaran asumsi yang serius. Kemudian yang ke-17, ini adalah peneliti terlalu berlebihan yang menyatakan kesimpulan yang secara statistik itu tidak signifikan. Jadi banyak argumentasi padahal variabelnya itu enggak signifikan. Ini. Oke. Ini nanti saya akan jelaskan hari Kamis ya, karena ini adalah merupakan tugas akhir ya, tugas akhir dari Bapak Ibu, yaitu membuat bab 3 ya, untuk metodologi penelitian kuantitatif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan topik hari ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, silakan Bapak Ibu mempresentasikan hasil bacaan yang sudah sudah Bapak Ibu baca ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Siapa yang ingin mempresentasikan? Saya Hendra duluan bisa, Bu? Ya, sebentar. Boleh saya duluan, Bu? Ya, Pak Marulang, silakan, Pak. Pak Sudiadi, silakan, Pak. Pak Vietnam aja duluan. Silakan.
Pak Marulom apa saya dulu, Pak? Iya, silakan Pak. Oke, saya dulu Pak Marulom ya. Monggo. Maaf, Pak. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih. Salam Ibu dosen. Ya, Pak. Apakah semua dapat melihat presentasi saya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Shalom semuanya. Hari ini saya mempresentasikan suatu jurnal pendidikan yang diambil dari Google yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Mutu Pembelajaran pada Sekolah Dasar Terakreditasi A. Diambil dari jurnal ISSN 2502-4795 yang dilakukan oleh Cucun Sunaingsi dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Selanjutnya jurnal penelitian ini adalah jurnal penelitian kuantitatif dengan tujuan penelitian adalah mengungkapkan dan menganalisis pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran di sekolah terakreditasi A. Dalam hal ini ada beberapa pandangan tentang pendidikan itu sendiri adalah satu, peningkatan kualitas suatu bangsa sangat bergantung kepada peningkatan kualitas pendidikan yang ada pada bangsa tersebut. Kualitas pendidikan bergantung pada bagaimana pembelajaran dijalankan pada sebuah sistem pendidikan itu sendiri. Yang kedua, begitupun dalam mewujudkan mutu pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh mutu guru, bagaimana praktek pembelajarannya diimplementasikan berdasarkan data Anggriani 2011, Wahyu Ningsi 2012, Wartama 2010. Dan media pembelajaran yang digunakan berdasarkan data Kritikos 96, Gagnes 85, dan Stadiman 1990. Yang ketiga adalah pandangan masyarakat sekarang ini memperlihatkan suatu fakta kalau mutu pembelajaran pada sekolah terakreditasi A jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan mutu pembelajaran pada sekolah dasar yang ada di Indonesia dengan nilai akreditasi lebih rendah. Kedua, jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif melalui survei dalam melakukan pengujian hipotesis bagaimana pengaruh media pembelajaran